Pemirsa, kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa malam memaksa ratusan warga mengungsi. Saat ini berbagai pihak masih melakukan penanganan dan penyaluran bantuan bagi korban terdampak. Sekitar 250 bangunan semi permanen dilaporkan hangus terbakar usai peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk terjadi pada kemarin malam. Lebih dari 25 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dan melakukan proses pendinginan. Akibat kejadian ini, sekitar 300 kepala keluarga dengan total kurang lebih 600 jiwa terdampak dan harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Sebanyak 9 tenda pengungsian telah didirikan oleh BPBD dan Dinas Sosial, dan bantuan pangan serta obat-obatan pun sudah diterima oleh korban terdampak. Dan dikabarkan pula pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juriantoro akan meninjau secara langsung ke lokasi kejadian. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di posko pengungsian korban kebakaran di Kemayoran, kami telah terhubung langsung dengan reporter Garuda TV Nadia Kusuma. Nadia, bagaimana situasi terkini di posko pengungsian? Ya, selamat sore Cica juga pemirsa. Pasca terjadinya kebakaran yang terjadi di Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat, ini mengakibatkan 250 rumah terbakar, dan memang kebakaran yang terjadi pada tadi malam pukul 20.55 ini dari 250 warga atau 250 rumah ini, di dalamnya terdapat 300 kakak juga dengan jumlah 600 orang. Dan memang setelah terjadinya kebakaran, dari tugas pemadam kebakaran telah berhasil mematikan api pada pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk korban sendiri yang rumahnya terbakar, ini langsung dilarikan ke lapangan kosong, di mana lapangan kosong ini telah disediakan tenda ataupun posko, yang mana posko ini didirikan dari Dinas Sosial juga BPBD DKI Jakarta. Dan memang sejak tadi pagi sudah banyak sekali bantuan yang datang, dimulai dari pangan, makanan, minuman, obat-obatan, hingga pembagian baju. Dan seperti dapat dilihat di sebelah kiri saya, saat ini sedang berlangsung pembagian baju, di mana di sini banyak sekali anak-anak yang sangat senang dikarenakan mendapatkan baju baru, dikarenakan pakaian mereka ini hangus terbakar pada saat kejadian kebakaran pada malam lalu. Sehingga saat ini anak-anak cukup senang dikarenakan bisa mendapatkan baju baru untuk baju pengganti mereka. Dan memang juga Cica juga pemirsa, saat ini dari pihak BPBD sendiri telah membangun lampu sehingga pada malam hari ini terdapat pencahayaan yang ada di lokasi. Dikarenakan memang tadi malam pencahayaan ini belum ada, sehingga tadi malam ini sangat gelap sekali. Dan memang jikalau kita ingin melihat bagaimana situasi yang ada di dalam posko ataupun tenda, kami akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa Garuda TV juga Cica. Jadi dalam tenda sendiri ini telah disediakan kasur, yang mana alas kasur sendiri ini sangat berfungsi sekali bagi para korban yang terdampak agar bisa tidur juga istirahat dengan nyenyak. Dan dapat dilihat pemirsa, sangat ramai sekali korban yang terdampak di dalam posko. Sudah banyak masyarakat yang beristirahat, dan kurang lebih seperti ini yang ada di dalam lokasi posko sendiri. Dan saat ini kami pun sudah bersama salah satu korban yang rumahnya hangus terbakar. Sudah bersama saya Ibu siapa? Bu Titik. Ibu Titik. Ibu, semalam kan Ibu ada di lokasi kejadian. Kira-kira bagaimana nih Bu? Maksudnya kejadiannya gitu ya, sekitar jam 9 kurang seperempat itu saya tuh masih di atas. Ada bau asap, ada bau kebakaran kabel kayak gitu kan. Terus aku cabutin tuh, kabel-kabel aku cabutin, aku cium, nggak ada. Terus aku lari ke bawah, aku cabutin semua. Habis aku cabut semua, aku cium lagi, nggak ada. Aku naik ke atas lagi kan, udah ada asap tuh, di atas itu udah ada asap. Terus aku nyelamatin anakku, tak bawa ke turun dulu, aku naik lagi terus aku ngambil tas,
aku ngambil kunci motor, habis itu aku waktu naik ke atas itu udah ada api itu udah menjalar, yang tadinya cuma asap, yang pertama asap, yang kedua itu api itu udah kenceng gitu. Terus aku ngambil tas, aku bisa nyelamatin tas sama ambil kunci di atas kulkas. Alhamdulillah bisa ngambil motor sama bawa anakku, udah dari situ doang sama baju yang aku pakai. Untuk bantuan sendiri ini Ibu sudah menerima bantuan apa aja, Bu? Udah makanan, terus selimut-selimut, perlengkapan mandi, baju-baju, terus ini karpet-karpet. Alhamdulillah udah dapet. Oke, tadi berarti dari semalam Ibu udah istirahat di tenda posko ini ya, Bu ya. Ini Ibu gimana nih, Bu, saat semalam istirahat di sini, nyaman kah atau bagaimana? Ya nyaman nggak nyaman, ya alhamdulillah masih ada tenda buat kita ngungsi untuk sementara karena kita mendapatkan musibah. Ya alhamdulillah aja gitu. Oke, untuk dari tadi kan sudah banyak juga pemerintah yang datang ke sini ya, Bu ya. Itu dari pemerintah sendiri udah ada informasi belum bahwa nanti akan dipindahkan ke rumah sementara kah atau ke rusun, bagaimana, Bu? Belum, untuk sementara ini belum. Oke, kalau Ibu sendiri ini kan sekarang ini kalau bisa anak sekolah ini sudah memasuki ujian ya. Ibu punya anak yang masih sekolah atau bagaimana? Masih, ada 2 yang masih sekolah. Nah, lalu bagaimana nih, Bu? Ya kalau bisa, itu kan semua habis, peralatan sekolah habis, seragam-seragam habis, ludes nggak ada tersisa satupun. Kalau bisa ya pemerintah ngasih yang bahan pokok lah, yang buat pokok anak sekolah kayak buku tulis, seragam, sepatu, peralatan kita mandi, baju-baju gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga cepat langsung diselesaikan sama pemerintah dan mendapatkan rumah sementara ya, Bu ya. Ya pemirsa, berikut tadi kami sudah berbincang dengan salah satu korban yang rumahnya hangus di lahap si jago merah pada tadi malam. Dan memang pemirsa dapat kami informasikan ini sejak tadi pagi sudah banyak sekali pemerintah yang berdatangan. Seperti tadi pagi sudah ada dari Gubernur Rano Karno yang masuk kami Pramono Anung yang datang ke lokasi. Lalu juga tadi sore sudah ada dari kepolisian yang langsung melihat situasi di posko, dan nantinya dijadwalkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ini akan datang Wakil Menteri Sekretaris Negara dari Juriantoro yang akan meninjau secara langsung lokasi kejadian. Oleh karena itu kami akan terus memantau terus pergerakan yang ada di lokasi kejadian, sementara kami akan kembalikan kepada Anda Cica di studio. Baik, terima kasih Nadia melaporkan langsung dari tempat posko pengungsian Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.